Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TKJ, selamat datang kembali di channel YouTube Guru TKJ, channel YouTube yang akan memberikan informasi-informasi mengenai kompetensi keahlian TKJ. Kali ini saya akan membagikan tips yang mungkin nanti sangat berguna untuk teman-teman TKJ, paling tidak setelah lulus dari SMK, mempersiapkan terjun ke dunia kerja. Paling tidak tips ini akan berguna. Untuk itu, sebelum saya lanjut video ini, silahkan yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada updatean terbaru dari channel YouTube Guru TKJ. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun dari SD, SMP, sampai SMK ini, nantinya kita akan dihadapkan pada paling tidak ada dua pilihan. Pilihan pertama, apakah kita mau studi lanjut, misal seperti kuliah ataupun mengikuti kursus pelatihan, atau pilihan kedua, kita langsung bekerja. Nah, untuk melamar pekerjaan tentunya kita memerlukan yang namanya daftar riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae. Daftar riwayat hidup ini merupakan daftar atau catatan tentang diri kita, seperti data pribadi, riwayat pendidikan, serta kemampuan dan pengalaman yang kita miliki. Untuk membuat daftar riwayat hidup yang baik, diperlukan beberapa unsur di dalamnya. Unsur-unsur apa saja untuk menyusun daftar riwayat hidup yang baik? Ikuti terus video ini. Unsur-unsur daftar riwayat hidup yang pertama adalah data pribadi. Data pribadi yang ada di daftar riwayat hidup biasanya berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Data pribadi ini penting karena apabila nanti kita diterima di sebuah perusahaan tersebut bisa dengan mudah menghubungi kita. Unsur daftar riwayat hidup yang kedua adalah riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan dari pendidikan terendah hingga pendidikan tertinggi. Jangan lupa tuliskan pula nilai akademis yang diraih. Riwayat pendidikan ini sangat penting karena pihak perusahaan juga akan melihat riwayat pendidikan kita. Apakah sejak dari pendidikan dasar sampai SMK ini kita sudah memenuhi kemampuan yang dibutuhkan atau tidak oleh sebuah perusahaan itu. Unsur yang ketiga adalah pengalaman bekerja. Kita bisa mencantumkan pengalaman bekerja apabila kita sudah memiliki sebelumnya pengalaman bekerja. Jika kita pernah bekerja sebelumnya, tuliskan saja pengalaman pekerjaan kita sebelumnya. Semakin banyak pengalaman kita bekerja, tentunya ilmu yang kita miliki juga semakin banyak. Unsur yang keempat adalah pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai nilai tambah kita saat melamar pekerjaan. Unsur yang kelima adalah pengalaman kepanitiaan. Apabila kita punya pengalaman kepanitiaan, ini juga bisa memberikan pengalaman bekerja dalam sebuah tim. Jadi ada nilai tambah yang bisa untuk melengkapi daftar riwayat hidup yang kita buat. Mungkin nanti saat kalian bekerja, kalian diharuskan bekerja dengan tim. Jadi kalian sudah memiliki bayangan bagaimana bekerja dalam sebuah tim. Unsur yang keenam adalah seminar, pelatihan, dan kursus yang pernah diikuti. Selain pengalaman organisasi, kepanitiaan, seminar dan pelatihan pun juga bisa menjadi nilai tambah untuk kemampuan kita. Semakin banyak seminar dan pelatihan yang pernah kita ikuti, berarti ilmu kita pun semakin banyak. Unsur yang ketujuh adalah kemampuan atau skill. Kemampuan ini termasuk kemampuan berbahasa asing atau daerah, kemampuan dalam bidang seni, kemampuan penguasaan teknologi komputer. Kemampuan yang kalian bisa lakukan harus dituliskan di sini. Pihak perusahaan bisa melihat apa saja kemampuan kalian dan apakah dari kemampuan yang kalian punya bisa sesuai dengan posisi yang dilamar. Oke, itu tadi ada 7 poin unsur-unsur yang harus ada di daftar riwayat hidup yang nanti akan kalian tulis. Sekarang saya akan buat tantangan untuk teman-teman semua. Perhatikan lowongan kerja yang saya tampilkan di samping saya ini. Dari lowongan di samping saya ini, penulisan salam pembuka yang tepat sesuai iklan ini adalah
Silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Bagaimana? Sudah menjawab tantangan penulisan salam pembuka yang tepat sesuai iklan yang ada di samping saya tadi? Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa? Mari kita bahas. Pembahasannya adalah dalam penulisan salam pembuka isi surat biasanya berisi tentang sumber informasi lowongan kerja secara lengkap dan maksud surat lamaran yang sederhana, tidak berlebihan, serta posisi yang akan dilamar. Pilihan C merupakan pilihan yang tepat karena ada sumber informasi lowongan kerja serta maksud lamaran kerja yang dituju dan posisi yang akan dilamar. Sedangkan pada pilihan B dan E, sumber informasi lowongan kerja tidak lengkap. Pada pilihan A dan B, kalimat yang digunakan kurang baku untuk surat lamaran kerja. Bagaimana? Sudah ada gambaran dalam menyusun daftar riwayat hidup yang baik? Saya coba rangkumkan dari video saya awal sampai menit ini. Yang pertama adalah rangkuman unsur-unsur daftar riwayat hidup yang ada. Yang pertama adalah data pribadi, kemudian riwayat pendidikan, yang ketiga adalah pengalaman berorganisasi, yang keempat pengalaman kepanitiaan, yang kelima seminar, pelatihan, dan kursus yang pernah diikuti, yang keenam adalah penghargaan yang pernah diraih, yang ketujuh kemampuan atau skill yang dimiliki, dan yang kedelapan adalah pengalaman kerja jika ada. Setelah mempelajari seperti apa daftar riwayat hidup yang baik, sekarang saatnya kamu bisa membuat daftar riwayat hidupmu sendiri. Membuat daftar hidup yang baik dan benar, lengkap, penting untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.